Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dihianati istri, diganti model cantik, bagian keempat. Halo, Fani, ada apa? Wati, kenapa kamu memberikan alamat restoran itu sama Ridwan? Rencanaku jadi terancam gagal total. Maaf, Fani. Aku benar-benar tidak tega melihat anak kamu. Dia rindu sama kamu katanya. Dengar, apapun rencanamu, tolong hentikan sebelum hati kamu hancur dan terbakar oleh permainanmu sendiri. Kembalilah kepada anak kamu. Fani malah kesal mendengar ucapan Wati. Ia pun langsung melempar ponselnya ke atas tempat tidur. Wanita itu duduk dan meremas seperai. Pikirannya sangat kacau. Ya, itu kan benar-benar ibu. Kenapa ayah bohong? Katanya kita nggak boleh bohong, kok ayah bohong sih? Sama Suci, tanya sang anak yang duduk bersila di hadapan ayahnya. Ridwan hanya diam sambil tersenyum ketir. Pria itu bingung harus menjawab apa? Suci terus saja mencecarnya dengan pertanyaan yang menyiksa batin. Kok, ayah diam saja? Wanita itu ibu, kan? Iya, ini ibu. Fani tiba-tiba masuk ke kamar Ridwan. Suci langsung memeluk sang ibu dan menciumnya. Ridwan menatap tajam wanita yang dulu sangat ia cintai. Untuk apa kamu ke sini? Apa kamu tidak takut ketahuan sama suami kamu itu? Dengar, Mas. Sekali lagi aku bilang. Ini semua untuk anak kita. Jadi, tolong mengerti. Fani lalu menatap wajah sang anak. Suci, ibu kangen dan sayang sama kamu. Tapi, ibu minta jangan panggil ibu di sini, ya. Kenapa? Gadis kecil itu dengan polos bertanya. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti, balas Fani dengan mata yang berkaca-kaca. Apa yang harus dia mengerti? Jangan menyakiti Suci dengan perkataanmu itu, gertak Ridwan sambil merebut Suci dari pangkuan Fani. Karena takut ketahuan oleh suami dan yang lainnya, wanita itu pun pergi dari sana tanpa menjawab perkataan Ridwan seraya menyeka air mata. Pagi ini adalah hari pertama Ridwan bekerja di rumah itu. Ia dengan cekatan merapikan tanaman hias, lalu menyiramnya. Suci berdiri melihat sang ayah yang sedang sibuk bekerja. Hai. Karina datang menyapa Suci sambil memegang pundak gadis itu. Suci sedikit terkejut. Ia langsung berlari mendekati ayahnya. Karina tertawa melihat raut wajah gadis itu yang urutnya sangat lucu. Karina memang sangat menyukai anak kecil. Kamu kaget, ya, maaf. Karina mengulurkan tangan kepada anak itu. Suci menatap sang ayah. Ridwan pun langsung mengangguk sebagai pertanda mengizinkan anaknya menjabat tangan Karina. Gadis kecil itu kemudian perlahan mengulurkan tangannya. Karina tersenyum, lalu mengajak Suci untuk bermain karena dia merasa bosan. Selama dipingit di rumah tidak ada kegiatan apapun, selain perawatan kecantikan. Mereka duduk di ayunan belakang rumah. Angin menerpa rambut kedua gadis itu, hingga rambutnya menari-nari mengikuti arah angin meliuk. Karina membawa semua boneka waktu dia masih kecil dan memberikannya kepada Suci. Anak itu tersenyum bahagia sambil memeluk semua bonekanya. Nama kamu siapa? Tanya Karina seraya mencubit pipi cubi gadis kecil itu. Suci menjawab sambil memainkan boneka tadi. Suci Bella. Aku manggilnya Bella aja, ya. Bibir wanita yang merah oleh gincu itu merekah tersenyum. Suci menoleh melihat wajah Karina. Kenapa? Biar beda aja, jawab wanita berhidung bangir itu. Ia menatap lekat wajah Suci. Semua orang manggil kamu Suci, kan? Nah, aku manggil kamu Bella supaya kamu ingat sama aku terus, karena aku orang satu-satunya yang manggil kamu Bella. Kalau nama tante siapa? Suci mulai merasa akrab dengan anak kedua Bumila itu. Karina Syafana, balas Karina sambil menopang gaduh di hadapan wajah Suci. Aku manggilnya tante cantik aja, ya. Gadis kecil itu menyengir. Karina mengerutkan dahinya yang sedikit terhalang rambut. Kenapa? Biar beda juga, ya. Suci menggeleng. Bukan, tapi tante emang cantik. Karina terkekeh, lalu mengusap kepala Suci. Kamu kalau jadi cowok bahaya loh gombalannya.
Bu Mila terlihat mendorong kursi roda suaminya untuk berjemur sinar matahari pagi. Wanita parubaya yang ramah itu melihat Ridwan sedang mencuci tangan. "Ridwan," panggilnya dengan lemah lembut. Pria kurus itu langsung menoleh, lalu menghampiri majikannya. "Iya, Bu. Sarapan dulu, ajak anak kamu sekalian," titah sang majikan seraya membenarkan posisi kursi roda sang suami. Pembantu Bu Mila tiba-tiba memanggil karena ada yang menelepon. Ia pun meminta tolong sebentar kepada Ridwan untuk menjaga suaminya. Pria itu pun langsung mengiyakan. Ridwan memegang tangan pria parubaya itu yang kaku dan dingin dan susah digerakkan karena penyakit stroke yang dideritanya. Ia lalu perlahan memijit-mijit tangan yang sudah mulai keriput dan hanya tulang dibungkus kulit itu. Suami Bu Mila terlihat menggerak-gerakkan mulut dan mengeluarkan suara seperti ingin berkata sesuatu, tetapi tidak terdengar jelas apa yang ingin ia katakan. "Sepertinya suami saya nyaman dipijit seperti itu," tutur Bu Mila yang tiba-tiba muncul di belakang Ridwan sambil tersenyum. "Apa kamu sudah biasa memijit?" "Iya, Bu," jawab Ridwan seraya berdiri. Fani yang melihat keakraban mantan suami dengan mertuanya dari kejauhan merasa semakin gelisah dan ketakutan. Ia pun berusaha menemui Ridwan. Saat pria itu sedang makan bersama anaknya. Fani menghampiri mereka. "Mas, aku mau kamu pergi dari sini dan kembali ke kampung. Aku akan tetap mengirim kalian uang." "Kamu jangan khawatir," potong Ridwan. "Setelah sebulan saya kerja di sini dan dapat gaji, saya akan pergi. Saya masih mampu membiayai Suci. Jadi, tidak usah repot-repot." "Ibu nggak mau sarapan sama kita?" tanya Suci seraya menatap wajah sang ibu. Fani malah membentak anaknya karena kesal mendengar jawaban dari Ridwan. Ia melampiaskan kekesalan kepada gadis itu. "Sudah dibilang, jangan panggil saya ibu di sini." Wanita itu langsung melengos pergi. Nafsu makan Suci seketika menghilang. Ia termenung sambil menatap ibunya yang semakin menjauh. Ridwan mengulurkan tangannya ke mulut sang anak. "Ayo, sayang, makan dulu. Buka mulutnya." Anak itu malah menunduk lemas. Raut wajahnya juga terlihat murung. Ridwan mengepalkan tangan menahan emosi terhadap Fani. Ia ingin secepatnya pergi dari sana, tetapi tidak mau menerima uang dari mantan istri untuk ongkosnya. Jadi, ia harus bertahan di rumah itu sampai mendapat gaji. Hari demi hari, anak itu sudah mulai bisa menahan diri untuk tidak memanggil Fani dengan sebutan ibu dan tidak merengek kepada ayahnya ingin bertemu sang ibu. Bu Mila berdiri di depan dinding yang terdapat foto keluarganya. Tidak terasa, besok Karina akan menikah. Rumah ini pasti akan sepi. "Jangan sedih gitu, Mam. Setelah menikah dia kan sudah janji akan tinggal di rumah ini. Aku dan Fani juga akan tinggal di sini menemani Mama." Kevin memeluk sang ibu dari belakang. Wanita itu tersenyum sambil memegang pipi sang anak. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara gelas pecah di kamar Karina. Mereka berdua pun langsung berlari menuju kamar tersebut. Darah segar mengalir dari pergelangan tangan gadis itu. Matanya merah padam dengan deru napas yang tidak beraturan. Bu Mila dan Kevin saling menatap dengan raut wajah panik. "Kamu kenapa, sayang?" Bu Mila memeluk sang anak, lalu mengikat tangan anaknya dengan seutas kain yang diberikan oleh Kevin. Mata Bu Mila melihat ponsel anak gadisnya tergeletak di lantai. Ia lalu mengambilnya. Saat ia melihat layar ponsel tersebut, mulut wanita paruh baya itu langsung menganga. Bersambung.